Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari ini yang Tuhan jadikan bagi kita. Mengawali perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita menaikkan pujian bagi Dia. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-9. Ayub pasal 2 ayat 9 dengan terjemahan baru. Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Sekali lagi, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Saudaraku, perasaan kita sebagai manusia mudah dipengaruhi oleh situasi yang ada. Saat semuanya baik, maka hati dan iman akan berada dalam keadaan yang stabil. Namun, saat semuanya kacau, maka hati dan iman kita bisa juga ikut bergejolak. Saudara-saudara, kita bisa mencari-cari kesalahan, bisa dengan mengasihani diri sendiri, bahkan juga bisa membenci diri sendiri. Dan situasi itu bisa diperburuk
dengan pendapat tentang dosa atau karena kutukan yang menimpa kita. Saudara-saudaraku, terjemahan lain di dalam kata kesalehan pada ayat di atas, yaitu ayat Ayub 2 pasal 2 ayat 9. Terjemahan lain kesalehan, sebagaimana istri Ayub berkata, "Masihkah engkau bertekun dalam kesalehan?" Terjemahan lain adalah integritas. Saudaraku, Ayub sangat menjaga integritasnya. Hatinya, pikirannya, dan tindakannya selalu konsisten. Ayub juga mampu membuktikan kualitas imannya dan karakternya di dalam situasi bahkan yang paling buruk sekalipun. Justru istri Ayub mempertanyakan kesalehan dan kesetiaan Ayub kepada Allah dalam situasi demikian. Saudara-saudaraku, belajar dari istri Ayub. Respon negatif kita terhadap situasi buruk yang menimpa kita bagi dunia mungkin masih dianggap wajar. Namun saudara-saudara, teladan saya dan saudara-saudara, kesaksian saya dan saudara-saudara sebagai orang percaya justru sedang diamati oleh banyak orang di sekitar kita. Sehingga saudara-saudara, konsistensi sikap kita dan iman kita di dalam setiap situasi, di dalam berbagai situasi, bahkan khususnya di dalam situasi atau kondisi yang buruk yang tidak kita harapkan atau yang terjadi di luar keinginan ekspektasi kita, disitulah menjadi teladan dan kesaksian yang akan menguatkan banyak orang. Saya kutip tulisan dari Christian Hosoi. Saya ingin menjadi teladan supaya orang lain bisa berkata, itu adalah seorang Kristen dan tidak ada keraguan tentang itu. Saya ingin hidup tidak bercela, saya ingin menguatkan orang lain, dan saya ingin menjadi teladan bagi orang beriman. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan dalam hidup kami, untuk serupa dengan Kristus, untuk mengalami dan menuju kepada kesucian hidup. Tuhan memakai banyak hal dalam hidup kami, dan Tuhan, kami berdoa, kami akui bahwa di dalam segala situasi yang buruk, kadangkala kami jatuh dalam hal ini. Kami jatuh di dalam dosa kami untuk tidak menjaga integritas, untuk tidak menjaga konsistensi, untuk tidak menjaga hidup kami untuk meresponi secara negatif. Kami memerlukan Engkau Yesus. Kami bergantung sepenuhnya kepada belas kasih-Mu yang menopang kami, kiranya menguatkan kami untuk menjadi teladan, menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Ketika Engkau mengizinkan hal buruk terjadi dalam hidup kami, karena Engkau sedang mempersiapkan kami di balik semua itu. Kami mohon hanya pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami. Hari ini kami menjalani
hari kami dengan sesuatu yang penuh misteri. Bahkan sesaat ke depan ini kami tidak tahu apa yang akan kami alami. Tetapi kami hanya kembalikan bahwa permohonan kami memohon belas kasih Tuhan yang kiranya menguatkan dan menopang kami, sehingga hari ini kami boleh bertekun di dalam iman kami kepada Engkau, sekalipun hal-hal buruk Engkau izinkan untuk kami alami. Di dalam sukacita pun ketika kami menikmatinya dengan hati yang terarah kepada Kristus. Kami berserah kepadamu di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.